Eh, paman-paman tadi kalau paman-paman memperhatikan ketika dia naik, dia mengaku dari GKI. Saya memohon kepada umat GKI nih yang mendengar nanti video ini. Saya mau mempertanyakan, benarkah umat GKI mengajarkan Oneness? Itu pertanyaan saya karena dia mengaku GKI. Dan tadi saya tunjukkan ya pengakuan iman rasuli itu karena GKI itu punya pengakuan iman rasuli dan mereka mengakui Allah Tritunggal Betul. ya. Mm-mm. Sehingga orang ini ya jangan-jangan dia masuk di channel lain lagi dia mengaku dari gereja mana lagi. Tadi kan ketika masuk di awal-awal dia ngaku GBI ya. GBI terus apa tadi itu? Dia sebut banyak itu tadi ya. Katolik awalnya. Ya, dia bilang Katolik, lalu dia sekarang ngaku GKI di Kalimantan. Ya, mana yang benar? Ya, ini kan orang sedang kebingungan dan Abu-abu, Bro Gias, abu-abu. ya, nggak jelas. Tidak tegas imannya, abu-abu. Sama seperti Andreas kutanya, dia tadinya bilang dari ini apa? Balai Keselamatan gerejanya. Kemudian, oh bukan, aku dari GBI. GBI aku kasarkan bahwa GBI pun mengakui Tritunggal pahamnya. Dia nggak bisa jawab lagi. Ya itulah, mereka sebut berusaha menyesatkan orang. Ya kasihan aja Bro ya. Ya tapi kan Makanya aliran mereka belum ada gerejanya. Iya bisa jadi. Nggak ada Pak, nggak jelas Pak. Ya, karena mereka bergereja di mana? Ya karena belum ada gerejanya, maka mereka gereja di tempat yang ada. Sehingga mereka membawa, kalau ditanya dia pakai bendera apa ya, pakai bendera yang mereka gereja. Kalau di sana cuma ada Katolik di tempatnya dia pasti bilang gereja di paroki ini gitu. Tapi dia kan sudah berarti setiap di gereja baik Pak Katolik, GBI semua ada syahadat para rasulnya Pak. Itu pengakuan iman loh Pak. Iya. Jadi kalau Pak ini membohongi pengakuan iman, membohongi dirinya sendiri berarti. Dia mengaku di setiap ibadah adanya pengakuan iman sehingga dia mengakunya ngaku-ngaku bohong gitu loh. Itu ya, yang aku nggak mau sama orang yang nggak jujur seperti itu. Betul Pak. Dia secara ketidakjujurannya begini Paman. Dia juga bilang gini, saya orang Katolik. Ini sebenarnya trik marketing loh Bapak Ibu ya. Trik marketing itu begitu. Jadi dia ngaku-ngaku Katolik supaya sebisa mungkin orang Katolik terpengaruh dengan pikirannya. Betul, serigala berbulu domba itu. Oh iya benar. Iya, mungkin Pak WS, silakan Pak WS. Tadi mau bicara. Sorry. Ya, begini, karena memang saya teringat kasusnya JT ya. Waktu JT itu di blow up masalah Oneness. Terus akhirnya kan menyeret-nyeret satu pendeta besar ya, GL ya, Greta GL ya. GL. Ya, Greta GL kan terseret-seret. Nah, akhirnya ada 2 poin kan yang masalah GL ini terseret adalah syahadat. Katanya mengubah syahadat kan di sana kan di gerejanya dia. Dan ternyata di sidang dia tidak mengubah. Padahal si JT bilang dia mengubah seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti si pengais ini karena dia tidak punya wadah untuk menampung ideologinya dia. Jadi dia bisa masuk aja ke gereja-gereja mana, tapi di saat ritual-ritual tertentu seperti pengakuan iman rasuli dia tidak mengucapkan, dia menolak. Seperti itu. Gitu loh, DGA. Oke, Paman. Penyusup berarti ya. Kalau boleh bilang di penyusup ini ya, para penyusup ya. Penyusup. Bahaya ya. Benar itu. Penyusup ya. Bahaya. Sangat bahaya itu. Bahaya itu penyusup ini. Aneh aja. Ada aja kayak gitu ya. Ya iyalah. Jadi geli aja sih akhirnya jadinya. Kalau paman-paman dan Bro ya. Ini ada juga fenomena yang saya perhatikan itu ada beberapa itu saya lihat ya kasus itu. Jadi murtadin ini seolah-olah bertobat dan masuk ke dalam Kristen. Nah, kemudian yang saya lihat itu pengajaran-pengajarannya itu rata-rata oneness. Nah, kemudian nanti kita lihat itu setelah dia ada di dalam lingkungan kekristenan, nanti dia kembali lagi ke
agamanya yang semula. Nah, itu adalah salah satu memang trik-trik penyesatan juga yang saya lihat itu sering terjadi itu. Jadi Betul, kalau betul. kalau kita melihat seperti Tujuannya itu, apa sih sebenarnya? Tujuannya sebenarnya mau mencari domba. Aku ya lihat mereka menyesatkan kan? mau menyesatkan supaya Menyesatkan. mereka punya apa mencari bisa menjaring jemaat, kemudian dia mendirikan kekuatan mereka. Itu kan trik Perpuluhan, iblis itu. Betul. Iya. balik lagi ke situ. Mereka mencoba ini Pak, mengikuti strateginya saksi Yehova. Kan sekarang saksi Yehova udah Ya, punya gereja betul, sendiri. Iya, betul. benar, Ya, benar, Betul, benar, benar, itu. benar itu. Bahaya itu. baik saksi Yehova. Tante saya kan saksi Yehova. Iya. Iya. Dulunya Ya, Katolik. strateginya sama, betul. Strateginya sama. Mereka Strateginya sama. menggalang umat dulu, Menggalang umat, akhirnya betul. mereka punya dana, mereka dirikan gereja. Walaupun secara ini ya, secara negara tidak diakui, tapi kan mereka masuk kepercayaan. Ya, masuk kepercayaan. Saksi Yehova masuknya kepercayaan kan dia. Iya. Saya jadi paham tahu karena itu tadi saya cerita bahwa tahun 2006 itu dari awalnya dari tahun 2000 sih sebenarnya itu pengajaran itu mulai saya lihat itu mengenai oneness itu, dan saya lihat bagaimana banyak ada beberapa murtadin juga yang itu, dan saya lihat arah pengajarannya itu selalu mengarah ke oneness, tapi dia tidak berani menyatakan seperti yang paman Om Dewi tadi, dan mereka selalu membawa orang untuk masuk di dalam gereja-gereja yang tidak lagi memakai kredo. Dan itu kebanyakan ya, mau tidak mau kita katakan bahwa ada beberapa ya, tidak semua, beberapa gereja-gereja yang sifatnya Pentekostal karismatik itu. Makanya saya itu kan asli Katolik dari kecil, tapi sempat juga tersentuh itu gerakan karismatik. Saya masuk ikut saya lihat ini pengajarannya lama-lama kita dikeluar iman kekatolikan kita itu dikikis, dipangkas sampai akhirnya kita bisa jadi oneness itu seperti itu. Ya puji Tuhan lah bahwa saya tidak sempat jadi benar-benar sama seperti mereka. Saya lihat bahwa ada spirit yang berbeda, dan artinya ya puji Tuhan juga bahwa saya melihat itu melalui ya itulah kerja Roh Kudus ya, memperlihatkan pekerjaan mereka, siapa yang bekerja di balik mereka. Saya jadi paham, oh ya terima kasih, karena artinya niat saya murni untuk beriman kepada Kristus ya, dan bagaimana memahami tentang Tritunggal di dalam gereja Katolik, dan tetap percaya bahwa keselamatan yang ada dari dalam gereja Katolik ini sebagai gereja yang tidak akan dikuasai akhir zaman itu. Nah, saya tetap memegang itu memang. Akhirnya itulah juga yang tetap membuat saya kokoh di dalam kekatolikan saya itu, karena sempat terpengaruh dengan ajaran-ajaran itu. Dan saya lihat ada beberapa pendeta itu yang dari yang saya sebutkan itu murtadin itu, mereka cenderung itu mengajarkan oneness. Dan murtadin itu saya tidak berbicara bahwa hanya dari satu agama, ada beberapa agama itu. Jadi dia dari aliran agama apa, yang jelas mereka dulu di luar Kristen. Dan ketika mereka masuk di dalam Kristen, arahnya selalu ke oneness, saya lihat itu. Nah, tapi tidak semua, tetapi yang jadi pendeta, pengajar, dan menjadi radikal di dalam kekristenan itu, saya lihat akhirnya orang dibawa ke gereja-gereja yang seperti yang saya sebutkan tadi, cenderung mengarah ke oneness. Dan kita melihat bahwa gereja yang oneness hari ini itu gereja aliran apa, nah itu akan dibawa ke sana semua. Jadi mereka mencuri domba, menyesatkan domba dari dalam gereja, kemudian mereka bawa di kandang yang sesat. Itu bahaya itu, paman-paman. Bahaya banget itu. Iya ya, hancur ya. Jadi paman-paman ya, saya tuh malam ini benar-benar sedih ya. Maksudnya dalam arti begini, kok bisa ya mereka bisa mengubah-ubah gitu loh, isi kitab suci yang jelas-jelas ada, itu bisa mereka ini masukkan. Jadi begini sebenarnya Bapak teman-teman ya, paman-paman ya. Jadi mereka itu sebenarnya gini, mereka menciptakan konsep terlebih dahulu. Ya. Jadi bukan membaca kitab suci dulu, tapi menciptakan konsep, ya. Kemudian dari konsep yang mereka sudah ciptakan itu, mereka cari pendukung dari ayat. Nah, itu yang ngaur ya, yang bahaya ya. Karena konsep yang kita buat itu belum tentu sesuai
Karena nanti yang kita lakukan justru comot-comot ayat gitu. Nah, coba tadi seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi itu, Pak pengais rumahan itu. Tadi dia mengatakan kan, dia nggak bisa membedakan mana roh Allah, mana yang ada Allah adalah roh. Jangan kan itu Bang dia kredo sama baptis aja nggak bisa ngebedain. Itu udah Dan kejauhan. mana ya Yesus. Saya malah yakin malah belum tentu orang ini Kristen kalau menurut saya. Penyusup dari luar ini. Iya, Dari sono penyusup ya? dari luar. Iya, penyusup dari Sepertinya. luar ini dari. Saya karena gitu. Banyak kemungkinan Karena- ya bisa juga. Iya. Karena ada berapa kali saya lihat di dalam debat-debat itu apa yang di forum di luar forum ini ya, di luar channel Kristen itu ayat-ayat yang mereka kemukakan itu sama seperti ayat yang jadi memang mereka sudah punya seperti yang Bro Gia tadi bilang, mereka memang sudah mengkonsepkan itu ayat-ayat yang mereka jadikan senjata pamungkas. Nah, seringkali memang mirip dengan oneness karena itu tadi saya bilang bahwa konsep oneness ya di dalam Kristen dengan konsep yang di luar Kristen itu sama, dan ayatnya yang dipakai itu selalu sama. Nah, dari situ memang kita mengenal bahwa mereka ini memang bukan berasal dari kita, tetapi mereka ini antikris memang. Tidak mereka mengajarkan Injil yang berbeda. Begini. Jadi baik oneness maupun Unitarian itu kan sudah pokoknya anti Tritunggal. Isinya berbeda sendiri, berbeda dengan Tritunggal. Mereka mau sebenarnya kan enggak, mereka ini enggak sama hampir sama dengan tetangga kita RT 6 ya. Jadi yang konsepnya itu hanya satu Allah saja. Entah itu Unitarian, entah itu oneness, hanya konsepnya satu Allah. Nah, inilah yang kita harus pertahankan, bahwa konsep Tritunggal itu konsep yang luar biasa, konsep yang esa. Jadi bukan konsep yang satu Allah. Mereka kan satu Allah. Oneness satu Allah, Unitarian satu Allah, sama seperti dengan konsepnya RT 6. Untuk itu, makanya kita haruslah berbangga dengan konsep Tritunggal. Itu adalah konsep yang ketuhanan yang paling benar.